saya bisa merawatnya seperti merawat adikku sendiri. Bukan sosok anak kecil yang ia temukan, justru sebuah boneka porselen yang dibuat mirip sekali seperti seorang anak kecil berusia 10 tahun. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon, dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @cabut, atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel @Suara Telepon ini. Dan teman-teman, terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Episode ke-22, wow, tinggal 8 episode lagi dan 8 cerita lagi yang akan aku kirimkan atau akan aku bacakan. Dan kali ini aku ingin membacakan sebuah cerita dengan judul Part-Time. Cerita ini bermula dari pikiranku tentang seorang mahasiswa yang lagi libur kuliah. Dan cerita ini ditulis oleh Fauzi Radian, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Part-Time. Apakah kamu pernah bekerja paruh waktu? Di sela-sela liburan kuliah, banyak mahasiswa yang pergi berlibur. Tapi berbeda dengan email. Liburan semester ini, ia memutuskan untuk bekerja paruh waktu agar bisa mendapatkan penghasilan lebih untuk membayar sisa uang kuliah yang harus ia bayarkan. Apa motivasi kamu kerja di sini? Dan apakah kamu memiliki pengalaman mengurus seorang anak laki-laki? Tanya Maria, seorang ibu yang hendak menitipkan anaknya untuk ditinggal liburan bersama dengan suaminya. Saya punya banyak waktu kosong dan membutuhkan uang tambahan untuk membayar sisa uang kuliah. Mungkin saya tidak memiliki pengalaman, tapi saya punya adik laki-laki. Jadi mungkin saya bisa merawatnya seperti merawat adikku sendiri. Jawab email kepada Maria dengan nada yang begitu meyakinkan. Nak, kamu begitu cantik. Usiamu baru 21 tahun. Sangat berbeda dengan orang-orang lain yang melamar pekerjaan di sini. Apakah kamu yakin ingin bekerja di sini? Robert bertanya kepada email untuk membuatnya yakin. Saya yakin, Pak Robert. Saya akan menjaga anakmu dan rumah ini sebaik yang saya bisa. Email meyakinkan Maria dan Robert untuk mempercayainya. Mendengar keyakinan email tersebut, Maria dan Robert akhirnya luluh. Mereka mengajak email untuk bertemu dengan putranya. Melewati koridor rumahnya yang begitu besar, email memperhatikan rumah milik keluarga tersebut. Sebuah rumah yang begitu besar, terdiri dari 2 lantai dan bangunan yang cukup tua. Satu hal yang membuat email yakin untuk bekerja sebagai babysitter adalah bayarannya yang cukup besar. Ia hanya perlu menjaga anak laki-laki ini selama 1 minggu dengan bayaran 10 juta rupiah. Angka yang begitu besar untuk dirinya. Email, perkenalkan, ini adalah Anton. Dia anak laki-laki kami satu-satunya dan kami begitu menyayanginya. Ingatlah, Anton tidak seperti anak laki-laki biasa karena dia begitu istimewa. Keyakinan email berubah menjadi perasaan kebingungan. Ketika Maria memperkenalkan email kepada Anton, bukan sosok anak kecil yang ia temukan, justru sebuah boneka porselen yang dibuat mirip sekali seperti seorang anak kecil berusia 10 tahun. Jika kamu pernah melihat boneka Annabelle, kurang lebih bentuk dari boneka ini sama seperti itu. Tapi bedanya, boneka ini adalah boneka anak laki-laki dengan usia 10 tahun. Memiliki rambut pendek dan mata bulat besar, boneka ini tampak seperti anak laki-laki sungguhan. Hai Anton, perkenalkan, aku Email. Bagaimana kabarmu hari ini? Email yang kebingungan memutuskan mengajak Anton berbicara. Ia mengalahkan logikanya demi mendapatkan upah yang sudah dijanjikan. Email, boleh kau keluar sebentar? Kami ingin berbicara pada Anton. Maria dan Robert meminta email untuk keluar dari kamar Anton. Mereka ingin berdiskusi dengan Anton untuk menjadikan email sebagai babysitter barunya. Setelah 10 menit menunggu, Maria dan Robert keluar. Dia memberikan pekerjaan itu kepada email karena Anton menyukainya. Email, kamu bisa bekerja di sini. Anton sangat menyukaimu. Dan mari, aku akan mengajarkanmu bagaimana cara merawat Anton. Maria dan Robert menunjukkan bagaimana cara email harus merawat Anton. Email tidak mendengarkan dengan baik, tapi ia justru melayang di pikirannya dengan banyak pertanyaan. Apakah aku harus mengurus boneka porselen ini? Tanya email di dalam hatinya.
Sebelum berpamitan untuk pergi, Maria dan Robert mengatakan bahwa Anton adalah anak yang pemalu. Ia tidak akan muncul jika terlihat oleh orang lain. Jadi, ia meminta email untuk merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Baiklah email, kami akan pergi dan kembali dalam 1 minggu lagi. Tolong jaga Anton dan rumah ini. Kamu tidak diizinkan untuk keluar rumah, dan kami sudah menyiapkan semuanya untukmu, termasuk makanan dan minuman. Maria dan Robert berpamitan kepada email, dan sekarang tersisa email dan Anton sendirian di rumah besar itu. Halo, Linda, lo tahu nggak sih Lin, masa iya gue disuruh ngurus boneka porselen selama seminggu? Udah gila kali ya? Email menceritakan kejadian itu kepada temannya, Linda. Wait Mel, nama atasan lu siapa? Robert bukan? Linda bertanya kepada email. Linda menceritakan tentang sebuah kejadian 15 tahun lalu. Ketika itu memang ada sepasang pengusaha yang begitu sukses bernama Robert dan Maria. Suatu hari rumah mereka terbakar, dan kebakaran itu merenggut anak mereka satu-satunya yang masih berusia 10 tahun bernama Anton. Mendengar cerita itu, pertanyaan email terjawab satu persatu. Jadi selama ini, Robert dan Maria adalah orang tua yang stres, sehingga mereka membuat sebuah boneka porselen untuk menggantikan anaknya. Hanya saja setelah beberapa hari di rumah itu, email mulai merasakan beberapa kejanggalan. Entah kenapa, email sering sekali merasakan kantuk yang luar biasa. Badannya lemas, dan bahkan ketika malam tiba, boneka itu seringkali berpindah tempat. Email mulai merasakan tidak nyaman dan ketakutan, tapi demi upah yang dijanjikan, email mencoba untuk bertahan. Hari ini, setelah email selesai dengan makan malamnya, email merasakan kantuk yang luar biasa. Dia pergi ke kamarnya untuk tidur. Baru saja dia memejamkan mata, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang menggerayangi tubuhnya secara perlahan. Terasa nafas orang itu berhembus di sekujur badan email. Tapi ia tidak bisa membuka matanya. Samar-samar, dia melihat Anton di dalam mimpinya. Dan ketika terbangun, email terkejut karena boneka Anton sudah duduk di samping tempat tidurnya sambil memperhatikan email. Ketika pagi datang, email keheranan karena tali pakaian dalamnya sudah terlepas. Mimpi apa aku semalam? Tanya email kepada dirinya sendiri. Email melalui hari-hari seperti biasa. Sesekali ia melihat boneka Anton yang ia simpan di kamarnya. Mulai bosan dengan makanan yang disediakan, email melewatkan makan malamnya hari ini. Dia mulai beranjak ke kamarnya dan menuju kasur untuk tidur. Tapi tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik pintu kamarnya. Suara langkah itu membangunkan email, dan ia sadar bahwa langkah itu perlahan masuk ke kamarnya dengan perlahan-lahan. Email yang mengintip dari balik selimutnya begitu terkejut, karena ada orang lain juga yang hidup di rumah itu. Siapa kamu? Email berteriak, tanda ia begitu terkejut melihat sosok pria dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Kenapa kamu belum tidur sayang? Aku Anton. Akulah yang harus kau rawat selama ini. Mendengar kalimat itu, email begitu ketakutan. Selain sosoknya yang mengerikan dan penuh luka bakar, kalimat pria ini membuatnya tersadar bahwa ia bukanlah satu-satunya manusia yang hidup di rumah ini. Email, apakah kamu tidak menyantap makan malammu? Seharusnya kamu menyantap makan malam itu agar kamu tertidur sayang. Dan aku bisa mencumbumu. Setiap malam aku datang menyetubuhimu tanpa kamu sadar. Karena tidak ada perempuan yang bisa tahan melihat wujudku seperti ini. Kamu tahu email, orang tuaku membayarmu bukan untuk merawatku, tapi untuk bercumbu denganku. Jadi, layani aku sekarang.